Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Giza Mutiara Islami dengan NIM S1A024066. Saya dari kelas B angkatan 2024. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 21B 2025 PTUN Tanjung Pinang. Putusan ini berkaitan dengan sengketa pengalokasian lahan di wilayah Batam yang melibatkan pihak perusahaan dengan badan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lahan di wilayah tersebut. Dalam presentasi ini juga, saya akan menjelaskan secara bertahap mulai dari latar belakang terjadinya sengketa, kronologi kasus, para pihak yang terlibat, objek sengketa, permasalahan hukum yang timbul, pertimbangan hukum hakim, hingga kesimpulan dari putusan tersebut. Kita lanjut ke latar belakangnya. Dalam penyelenggaraan administrasi negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk keputusan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN, yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Nah, dalam praktiknya, keputusan tata usaha negara harus diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sah, serta mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua keputusan administrasi negara diterbitkan secara cermat. Kesalahan administrasi, kurangnya verifikasi data, ataupun ketidaksesuaian antara keputusan dengan kondisi faktual di lapangan seringkali menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau badan hukum. Nah, salah satu contoh sengketa administrasi negara yang terjadi adalah sengketa pengalokasian lahan di wilayah Batam yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang melalui putusan nomor 21G 2025 PTUN Tanjung Pinang. Sengketa ini terjadi karena adanya tumpang tindih pengalokasian lahan antara dua perusahaan yang disebabkan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh BP Batam sebagai badan yang berwenang dalam pengelolaan lahan di wilayah tersebut. Lanjut ke rumusan masalahnya. Yang pertama, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam analisis putusan ini. Yang pertama, apakah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam putusan nomor 21G 2025 PTUN Tanjung Pinang telah diterbitkan sesuai dengan asas legalitas dan ketentuan hukum administrasi negara yang berlaku. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan keputusan tata usaha negara terkait pengalokasian lahan tersebut, serta bagaimana pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang merasa dirugikan. Kronologi kasus. Sengketa dalam perkara ini bermula ketika PT Multikarya Baja Tama memperoleh alokasi lahan di wilayah Batam sejak tahun 2009. Lahan tersebut berada di wilayah pengembangan batu ampat dan telah dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan usaha, termasuk dengan mendirikan bangunan gudang. Namun, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012 dan 2013, BP Batam sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lahan di wilayah Batam menerbitkan keputusan baru yang memberikan alokasi lahan kepada PT Golden Teleshop. Permasalahan muncul ketika diketahui bahwa sebagian lahan yang dialokasikan kepada PT Golden Teleshop ternyata berada di atas lahan yang telah lebih dahulu dialokasikan kepada PT Multikarya Baja Tama. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengalokasian lahan antara kedua perusahaan tersebut. Karena merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, PT Multikarya Baja Tama kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk menguji keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh BP Batam. Selanjutnya, para pihak dalam sengketa. Dalam perkara ini terdapat tiga pihak yang terlibat. Yang pertama adalah PT Multikarya Baja Tama sebagai penggugat. Perusahaan ini mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh keputusan pengalokasian lahan yang dikeluarkan oleh BP Batam. Yang kedua adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam sebagai tergugat. BP Batam merupakan badan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengalokasikan lahan di wilayah Batam. Lalu yang ketiga adalah PT Golden Teleshop sebagai tergugat dua intervensi. Perusahaan ini ikut terlibat dalam perkara karena mereka memperoleh alokasi lahan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh BP Batam.
Lalu objek sengketa. Objek sengketa dalam perkara ini terdiri dari dua keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh BP Batam. Yang pertama adalah gambar penetapan lokasi PT Golden Teleshop yang diterbitkan pada tahun 2013. Yang kedua adalah keputusan Kepala BP Batam nomor 156 tahun 2012 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah kepada PT Golden Teleshop. Nah, dari kedua keputusan tersebut dipersoalkan oleh penggugat karena menimbulkan akibat hukum yang berupa tumpang tindih pengalokasian lahan dengan yang telah lebih dahulu dialokasikan kepada PT Multi Karya Bajatama. Lalu ada permasalahan hukumnya. Dalam perkara ini terdapat beberapa permasalahan hukum yang menjadi fokus pemeriksaan oleh pengadilan. Yang pertama adalah apakah penerbitan keputusan pengalokasian lahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku. Yang kedua adalah BP Batam telah melakukan verifikasi data dan pemeriksaan lapangan secara cermat sebelum menerbitkan keputusan tersebut. Yang ketiga adalah apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya. Lalu ada pertimbangan hukum hakim. Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis hakim menilai bahwa penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak dilakukan secara cermat dan tidak memenuhi beberapa persyaratan administratif yang seharusnya dipenuhi. Hakim juga menemukan bahwa terdapat kekurangan dalam dokumen administratif. Salah satunya adalah tidak adanya proposal rencana penggunaan lahan yang seharusnya menjadi salah satu syarat penting dalam proses pengalokasian lahan. Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa BP Batam tidak melakukan verifikasi data serta pemeriksaan lapangan secara teliti sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengalokasian lahan. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan beberapa asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan, asas kemanfaatan, dan asas ketidakberpihakan. Lalu ada pun amat putusan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Pengadilan menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan tergugat dua intervensi tidak diterima. Selanjutnya, pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal. Lalu pengadilan juga mewajibkan BP Batam untuk mencabut keputusan tersebut serta menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Lalu ada analisis penulis. Berdasarkan putusan tersebut, dapat dilihat bahwa majelis hakim menilai adanya kesalahan dalam proses administrasi yang dilakukan oleh BP Batam dalam menerbitkan keputusan pengalokasian lahan. Penerbitan keputusan yang tidak disertai dengan pemeriksaan data serta verifikasi lapangan secara cermat berpotensi untuk menimbulkan konflik hukum serta merugikan pihak lain yang telah lebih dahulu memperoleh hak atas lahan tersebut. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan pentingnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan administrasi negara agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Lalu ada pun kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap putusan nomor 21G 2025 PT UN Tanjung Pinang dapat disimpulkan bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dinilai tidak sah untuk secara hukum karena terdapat cacat dalam proses penerbitannya. Penerbitan keputusan tersebut tidak dilakukan secara cermat serta tidak didukung oleh kelengkapan dokumen administratif yang memadai sehingga menimbulkan tumpang tindih pengalokasian lahan. Nah, putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan tata usaha negara memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan administrasi pemerintah serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan oleh keputusan administrasi negara. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.